Nah, untuk yang pertama, kita perlu jelaskan dulu apa itu metode resistivitas. Jadi, metode resistivitas ini merupakan salah satu metode survei geofisika yang memanfaatkan perbedaan sifat kelistrikan berupa hambatan jenis dalam batuan. Nah, selanjutnya kita akan membahaskan tentang metode geolistrik dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, geolistrik aktif, yang kedua geolistrik pasif. Di mana geolistrik aktif itu membahas tentang IP, yang kedua geolistrik resistivitas sounding, yang ketiga geolistrik resistivitas mapping, dan yang terakhir geoelectrical borehole tomografi. Yang kedua itu membahas tentang geolistrik pasif, di mana membahas tentang SP atau spontaneous potential. Nah, untuk poin selanjutnya kita akan menjelaskan sedikit tentang pengukuran resistivitas dan prinsip pengukuran resistivitas. Yang pertama itu pengukuran resistivitas, yaitu dapat dilakukan dengan instrumen berupa resistivimeter sebagai unit utamanya, dilengkapi oleh beberapa perangkat penunjang seperti batang elektroda, kabel-kabel penghubung, sumber daya listrik, dan lain-lainnya. Yang kedua itu prinsip pengukuran resistivitas. Pada dasarnya cukup sederhana, yaitu mengacu pada hukum Ohm, di mana P sama dengan I dikali R, yaitu dengan menginjeksikan atau menghantarkan arus listrik ke dalam tanah atau bumi sebagai medium hantar berhambatan R melalui sepasang elektroda arus, dan mengukur benda potensial P yang timbul melalui sepasang elektroda potensial pada jarak tertentu dari elektroda arus. Nah, untuk selanjutnya kita akan menjelaskan sedikit tentang teori metode resistivitas, di mana hukum yang mendasari metode ini adalah hukum Ohm. Dalam penerapannya secara sederhana terhadap benda silinder yang berhambatan, arus listrik akan berbanding lurus dengan luas penampang dan beda potensial antara ujungnya serta berbanding terbalik dengan panjangnya. Dapat dilihat di gambar di samping, di mana menjelaskan bahwa I sama dengan A dikali delta P per Rho dikali L. Penerapan hukum Ohm untuk arus listrik tunggal atau homogen yang di kedalaman simetris bola, di mana arus listrik atau yang menembus permukaan bola berongga dengan luas, tebal, dan beda potensial antara bagian luar dan dalam, dapat dilihat pada gambar di samping. Sedangkan penerapan hukum Ohm untuk arus listrik tunggal di permukaan atau medium tak berhingga setengah bola akan menghasilkan besar arus, yaitu I sama dengan min 2pi per Rho R kuadrat di V per dr, atau beda potensial V dapat dilihat pada gambar di bawah. Setengah tak berhingga, maka beda potensial di antara dua titik adalah delta V sama dengan Vm dikurang Vn sama dengan I Rho per 2pi. Konfigurasi Wiener K sama dengan 2πa. Faktor geometri dari masing-masing konfigurasi tersebut yaitu K sama dengan Pi dalam kurung S kuadrat dikurang B kuadrat per 2B, atau K isomorfik ke Pi S kuadrat per 2B. Bila S lebih besar dari B, maka K sama dengan N dalam kurung N plus 1 N plus 2 Pi A. Konfigurasi poli-dipoli K sama dengan 2N dalam kurung N plus 1 Pi A. Konfigurasi poli-dipoli, maka K sama dengan 2 Pi A. Selanjutnya kita membahas tentang metode resistivitas hambatan. Jenis metode yang dapat dilakukan yaitu secara sounding dan mapping. Nah, secara sounding itu sendiri merupakan pengukuran perubahan resistivitas bawah
permukaan pada arah vertikal. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan cara mengubah atau membuat varian jarak antar elektroda arus dan potensial pada titik pengukuran yang sama. Biasanya, konfigurasi elektroda yang umumnya digunakan adalah konfigurasi Schlumberger. Nah, yang kedua yaitu mapping. Nah, pada metode mapping ini merupakan pengukuran perubahan resistivitas bawah permukaan secara horizontal, yang satunya tadi secara vertikal. Nah, pada mapping ini dapat dilakukan dengan cara berpindah titik pengukuran namun mempertahankan jarak antar elektroda arus dan potensial. Nah, biasanya konfigurasi elektroda yang umum digunakan adalah konfigurasi Wiener atau dipol-dipol. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengolahan data dan interpretasi. Setelah dilakukan pengukuran atau akuisisi data resistivitas hasil pengukuran tersebut kemudian dianalisa dan lalu ditafsirkan. Nah, untuk data mapping, data resistivitas dapat langsung ditampilkan dalam bentuk peta kontur dengan nilai resistivitas area pengukuran. Nah, penafsirannya pun dapat langsung dilakukan dari peta kontur tersebut. Sedangkan untuk data sounding dapat dilakukan dengan kurva matching atau inverse modeling, yang kemudian dapat ditampilkan sebagai penampang model vertikal dari varian resistivitas bawah permukaan. Nah, bentuk penafsiran pun untuk tingkat lebih lanjut memerlukan integrasi atau pencocokan dari referensi nilai resistivitas jenis-jenis batuan. Bisa dari hasil ujian laboratorium atau berdasarkan tabel resistivitas batuan dan dari informasi geologi terkait. Nah, selanjutnya yaitu tentang gambar pengukuran menggunakan metode resistivitas. Gambar pertama menunjukkan bahwa resistivitimeter berserta alat pendukungnya. Gambar yang kedua yaitu pengukuran geolistrik resistivitas di lapangan. Sedangkan gambar ketiga yaitu merupakan perbandingan profil penampang resistivitas dengan kondisi geologi di lapangan.